ayat di sini. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Dengar kau, Longor. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Di mana di situ bertobat dan percaya? Di mana tertulis? Teruskan terus. Di mana? Di bawahnya. Teruskan. Di mana lagi teruskan? Ayat 32-nya itu. Baca kau, jangan kau menyuruh-nyuruh. Bacakan. Jangan nanti yang lain itu baca. Ya, biar aku baca ya. Oke. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Nah, jadi itu jelas itu perempuan sundal itu percaya kepada Yohanes. Gitu loh. Terus karena percaya dia kepada Yohanes, karena percaya dia kepada Yohanes terus masuk ke dalam ke surga gitu. Iya, karena Yohanes memberitakan jalan kebenaran. Iya, berarti perempuan sundal ini percaya sama Yohanes, makanya dia masuk surga. Aduh, jangan bawa-bawa kita di mana-mana otak blender. Itu dulu kan, itu kan berarti kan, karena percaya terhadap Yohanes makanya masuk surga. Ya itu. Yohanes. Iya, karena Yohanes. Iya kan, benar kan? Nah, sekarang ku tanya sama kalian. Sekarang ku tanya sama kau. Chris? Ku tanya sama kau percaya Yohanes nggak? Dengarin dulu. Kau percaya Yohanes tidak? Aku tanya dulu. Saya percaya Yohanes menyampaikan. Ya udah, kalau percaya kau dengan Yohanes, berarti memang benar harus jadi pesundal bini kau sama mama kau, bodoh. Ya udahlah, kalau begitu memang harus jadi pesundal. Sama seperti Ustaz. Ya udah sama. Nah, kalau kau percaya sesuai dengan ayat yang kalian sampaikan, berarti kau mama kau juga harus jadi pesundal. Karena kau percaya, selesai. Ya kan? Jadi pesundal mamamu. Punya pikiran, tapi kamu kasih pikiranmu tuh di bawah pantatmu. Kok di bawah pantatmu? Mana pula pikiran di pantat? Kau lah yang pikiran kau di pantat, otak kau di pantat. Kalau pikiranmu ada di otakmu, bro, di dalam otakmu, kamu pasti bisa berkata-kata lebih bagus. Emang kau punya otak? Ya, saya punya otak. Kau punya otak nggak? Dari tadi ngomongin blender cantik, sekarang ngomongin pantat. Iya, kayaknya agak lain ini. Agak lain nih. Pantatku ini agak hitam memang, tapi bulat. Enggak, Nah, itu agak kan bulat memang pantatku ini. Lagi kamu. Sor. Ya udah, terserah. Agak kamu. bulat, tapi hitam. Pembalasnya mungkin kamu itu kan binatang. Iya, agak hitam. Sama kamu, bro, ya. Saya jelaskan bahwa perempuan sundal dan siapapun boleh masuk surga, termasuk binimu yang sundal itu, apabila yang mendahului Yesus. Ya. Kau percaya tadi Yohanes, sekarang Yesus. Mana-mana cakap kau. Tadi Yohanes, sekarang Yesus. Yohanes itu bertugas menyampaikan kebenaran. Ya. Apanya Yohanes? Yang percaya Yohanes masuk ke surga. Aduh. Nggak usah kemana-mana kau cakap. Kau udah, itu udah jelas ya. Di Hosea 3 nomor 1. Perintah Tuhan berfirman, pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Udah diperintahkan untuk mencintai perempuan. Di mana terdapat? Hosea 3 nomor 1. Baca dengan baik-baik ya. Kasih. Udah baca rasmi yang baca. Kau pikir aku nipu? Kasih tahu sama kita lah. Kasih tahu rasmi, buka rasmi. Hosea 3 nomor 1 rasmi. Itu sama, di situ perintah. Tuhan berfirman. Ya udah. Apa yang ku baca rasmi. Aku kameraku megapiksel, kabur dia. Karena ada rasmi dia nggak nampak. Kan murahan. Merek Oten, HP ku merek Oten. Jadi susah. Murah. Merek Oten HP ku. Yang 2 juta itu kan, Bang. Kodenya Longor. Buka rasmi. Hosea 3 nomor 1. Jadi memang kalian ini harus diciptakan di dunia untuk melakukan dosa, PS. Karena kalau kalian tidak melakukan dosa, maka sebentar. Karena kalau kalian tidak melakukan dosa, sia-sialah Yesus mati di tiang salib untuk menembus dosa kalian. Kita fokus menurut dulu, kitab sebentar. Menurut 1 Yohanes 2. Biar dibaca dulu ayat ya sebentar. Oke, nanti gampang itu. Menurut 1 Yohanes 2 nomor 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa Kristen. Dan bukan untuk dosa Kristen saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dia menjadi pendamai segala dosa. Jadi Anda bersundal pun, berzina pun gak ada masalah. Ada Yesus yang akan menjadi pendamaian atas segala dosa yang telah kalian buat. Ini ayatmu loh.
kitabmu, mau kau bantah juga. Maka kata Yesus di Matius 21 nomor 31, pemungut cukai itu adalah orang pendosa dan pesundal itu adalah orang berdosa. Makanya mereka lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan surga. Itu nggak bisa kau bantahkan dengan 1 Yohanes 2 nomor 2. Oke, terima kasih sudah memberikan penjelasannya. Namun saya bantah posisinya di sini. Kita contoh. Bantah pakai data, jangan pakai congor kau, jangan pakai congor, pakai data. Pakai data. Pakai data kau bantah, jangan congor. Ini otak blender ini gak diam. Congor kau bawa babi, pakai data jangan bantahnya, jangan pakai congor kau. Abangku cantikku blender official. Cantik pula lagi, aduh mak mati kita cantik, aduh cantik. Agak lain ini. Enggak lain nah, cantik wah. Pakai data cantik ya. Udahlah, kamu kan perempuan, dengerin dulu perempuan. Nah, marilah bang. Mungkin secara logika lain ya, betul yang disampaikan abang kita bahwa terserahmu, artinya boleh saja yang sundal, yang pungut cukai, kan ada juga nanti Yesus itu sebagai pendamai dia. Berarti boleh melakukan apa saja ya. Itu kan mungkin menurut kita itu kebebasan dunia ya. Tetapi kalau kita baca kisah para rasul, dia menjelaskan kepada kita di sana bagaimana Yesus itu yang coba Anda artikan dulu 1 Yohanes 2 nomor 1 sampai 2. Coba Anda artikan dulu. Kami pengen tahu sejauh apa Anda memahami Bible ini, coba. Saya bacakan pertama ya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, Kristen mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yang keduanya, dan dia itu Yesus ya, adalah pendamaian untuk segala dosa-dosa orang-orang Kristen. Dan bukan untuk dosa orang Kristen saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kecuali aku, Bang Erik Cinta Solawat. Saya tidak mau menumbalkan anak manusia yang bernama Yesus itu dengan atas segala dosa yang aku buat. Aku nggak mau. Kalian aja. Kalau mau blender, silakan blender. Aku nggak mau. Ya, oke. Saya jelaskan secara singkatnya begini. Yesus datang untuk melakukan keselamatan bagi kita yang sudah berdosa. Apakah pertanyaan sekarang? Muak kali aku dengar itu. Ini perempuan muak, dia longor. Kau apa kau bahas kemana kau? Artinya kalian bebas melakukan apapun di muka bumi ini. Mau kalian membunuh, merampok, berzina, ya. Jadi kalau kalian tidak melakukan hal itu, ya, Yesus itu sia-sialah mati di tiang salib, kawan. Kita baca misi Yesus itu menurut Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 itu kemerdekaan bagi kalian. Perbuatan daging dan perbuatan-perbuatan yang Tuhan suka. Perbuatan daging kepala otak, kau perbuatan daging. Gak ada urusan daging babi sini. Ada daging pula kau. Tak mana-mana cakap kau. Jangan longor kau. Tak mana-mana cakap kau. Woi, jangan lari cakap kau. Longor. Kemana-mana cakap kau. Gak ada urusan daging pula lagi kau bahas-bahas ini. Otak kau. Kemana urusannya? Jangan lari kemana-mana kau cakap. Perempuan-perempuan, jangan kemana-mana kau cakap. Apa yang ditanya yang dijawab. Nggak ada otak juga kau. Nggak ada urusan daging. Apa pula bahas daging kau tadi? Apanya kau? Yang pasti-pasti aja. Bahwa Tuhan itu tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada dia. Sekarang, bandingkan dengan baca ayat yang tadi ya. Jelas di sana. Coba Anda pikir gini. Coba ini Anda renungkan ya. Anda artikan nih. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kamu. Iya, kamu kan Kristen, betul, tetapi tidak berarti dia mendamaikan. Ya, kalau kamu telah melakukan dosa, segala dosa yang telah kamu perbuat, Yesus itu adalah sebagai pendamai dosa kamu, dan Yesus itulah menjadi pengantara kamu kepada Bapa. Pertanyaannya jadi, sekarang, apakah Yesus mengizinkan orang itu berbuat dosa? Saya tanya. Loh, berarti ini bertentangan dong. Iya, enggak, saya tanya. Kalau Yesus mengajarkan di kitab Matius 18 nomor 3 untuk mengajarkan untuk bertobat seperti anak kecil itu, maka saya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebenarnya pertanyaan kamu, seharusnya kalian bertobat, tidak menuhankan Yesus. Lalu menuhankan siapa? Lalu yang nulis ini siapa? Berarti Kristus palsu. Kontradiksi Bibel kau. Berarti Yesus palsu ini. Kamu baca dalam kitab berapa tadi, bro? Ya. Masih nanya kitabnya lagi. Sudah saya sebutkan 143 kali. 1 Yohanes 2 nomor 1 dan 2.
Yohanes Makanya itu, Kristen ini nggak perlu Bible. Kalian nggak perlu Bible. Kalian nggak punya kitab suci. dengarin dulu, penulis Nggak Yohanes perlu. itu siapa? Yang penting doktrin Apakah masuk ke Yesus? dalam. Dengarin dulu, penulis Yohanes itu apa Yesus atau bagi siapa? Loh, tapi ini kan siapa yang nulis ini? Firman Tuhan nggak ini? Iya betul firman Tuhan. Tetapi ada penulisnya yang terdahulu, bro. Bukan berarti Yesus mencatat Saya dirinya tanya, sendiri. ini firman Tuhan atau bukan? Mau Betul, nulis itu itu, firman Tuhan. ya mau yang nulis itu Mahabharata, ya Superman, Saya siapa mau lagi? tanya, Al-Quran kalian Terserah. itu ditulis siapa? Jangan ke sana. Nah, itu kita buktikan. namanya, Satu bro, Yohanes ini. sama Al-Quran kalian ditulis siapa? Enggak, bentar Bang Heri, kita Satu buktikan. Yohanes ini. Kita buktikan kalau Bibelnya kontradiksi. Kita buktikan yuk, ya. Kau Bibel kau kontradiksi. Kita buktikan. Karena dari tadi jawaban nggak ada. Kita buktikan. Kisah Para Rasul 2 nomor 31 dikatakan tentang diam kau dulu. Kita buktikan ini, woi Longor. Ya. Diam kamu. Kau kenapa? Sebentar kita buktikan Bibel kau. Dengan kamu karena otakmu otak oten. Nanti kau suruh sama aku. Oke, selawat. Oke, kita aja dulu. Jangan biarin aja blender itu yang bicara. Itu kan perempuan. Ya. Kenapa suka kau sama lama duburnya? Pantat Oke, bulat. suka berdiskusi dengan selawat. Silakan. Intinya selawat saya mau jelaskan bahwa tidak berarti bahwa Yesus itu membiarkan kita untuk berbuat dosa. Kau itu dipanggil Berarti selawat. ada perbedaan di situ. Berarti ada perbedaan. Berarti inilah yang dikatakan 1 Yohanes 2 nomor 1 dan 2 ini adalah Yesus yang palsu. Yang menyatakan bahwasanya dia mendamaikan segala dosa. Ternyata Yesus anak Maria itu Oke, boleh aku mengajarkan jelasin. pertobatan. Apalagi resmi. Aku jelasin ya tentang pendamaian ya. Iya, coba Oke. aku baca dulu resmi. Jadi Yesus sebagai pendamai antara manusia dengan Allah itu Enggak, dibaca maksudnya. dulu ayatnya. Ayatnya dibaca dulu biar kau paham. Dibaca dulu ayatnya. Kau pikir salah apa manusia sama Allah nih? Kok jadi damai-damai pula? Iya, Apalah kalian makanya ini? oke, ya jadi itu biar aku Coba. itu kalau menurut Alkitab yang aku tahu biar aku kasih tahu gitu loh. Iya, saya bawa data resmi. Silakan Anda baca, lalu artikan. 1 Yohanes 2 nomor 2 ini artikan kepada kami apa maksud dan tujuan dari ayat ini. Ini pembelajaran, ini ilmu. Ilmu ini nggak bisa kau bantah. Ini firman Tuhan. 1 Yohanes 2 nomor 2. 1 Yohanes 2 nomor 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oke, jadi di sini Kristus sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Itu kenapa dikatakan seperti itu? Ini kan yang mencatat ini kan Yohanes, muridnya Yesus gitu kan. Iya. Tetapi menjadi Firman Tuhan nggak pendamai. Ini firman Tuhan Ya nggak ini? firman Tuhan. Firman Tuhan Iya, yang diteruskan firman oleh Tuhan. Yohanes kan? Iya. Ah. Karena kenapa dikatakan Kristus sebagai pendamai? Karena Ya. ini berkaitan dengan Adam dan Hawa yang melakukan pelanggaran. Saya nggak nanya dan jatuh Adam ke dalam Hawa. dosa. Saya bertanya, dia mendamaikan segala dosa orang Kristen. Mendamaikan segala dosa orang Kristen. Ini jelas ayatnya seperti itu, Rasmi. Nggak bisa kau lari ke Adam. Iya, Nggak bisa kau lari ke sana. Dengarin, ini sudah jelas. Sebenarnya sudah ada jawabannya. Dan ia adalah pendamai untuk segala personal. Ya, pendamai segala dosa. Iya. Pendamai Soalnya segala dosa. Jadi kalau Anda berdosa, Anda ketika Anda hidup melakukan perzinahan, perampokan, pembunuhan, gak ada masalah. Itu dosa itu. dengarin dulu. Itu dosa tidak? Itu dosa. Dosa. Dia menjadi pendamai segala dosamu. Iya, dan tidak dengarin dulu. Nah, Anda ada orang- punya dosa. Anda punya dosa. Iya, Dosa Anda dan didamaikan kamu nggak sama bertobat. Yesus? Dan kamu bertobat. Di mana bertobatnya? Nah, Dosa ini Anda dia. didamaikan nggak sama Yesus? Iya, akan didamaikan saya apabila saya Ya, bertobat. berarti dosa Anda didamaikan sama Yesus. Dan bukan untuk dosa kita saja, Apabila Kristen saya saja. bertobat. Apabila Di mana saya kata bertobat di dan sini? menyesali dosa-dosa kita. Ya, di mana di sini kata bertobat?
Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus. Iya, saya baca di ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kan jelas ketika ada orang yang berdosa dan lalu mau bertobat mengikuti perintah-perintahnya, dan dia akan menjadi pendamai bagi kita. Tapi apabila kita tidak mengikuti Apalagi bicara dosa kalian udah tebus. Muak kali aku udah cakap kalian lah. Tahap apa aja macam orang longor kalian. Oke, kalau kamu bertobat, oke, sabar ya. Kalau kamu bertobat, dosamu dihapus nggak? Begini dulu, sebentar. Sebentar PS. Kalau kamu bernarasikan tentang pertobatan adalah bentuk daripada penyucian dosa sehingga dosamu terhapus, betul tidak? Lalu Yesus ini mati di tiang salib untuk apa? Mati di tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa yang mana lagi? Tapi kau udah bertobat. Hah? Dosa yang mana lagi? Kau sudah bertobat, menuruti segala perintah-perintah Bapa. Apalagi dosamu sudah tidak ada. Lalu Yesus ini untuk apa dikutumbalkan? Mendingan begini kawan. Mendingan Yesus anak Maria ini tidak perlu mati di tiang salib. Berarti sia-sialah pengorbanannya mati di tiang salib. Betul tidak? Tidak sia-sia, itu sudah dinubuatkan. Jadi dosa yang mana lagi yang ditebus oleh Yesus? Itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian. Ada berapa macam dosa rupanya? Bahwa Yesus nanti akan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa yang mana lagi? Anda sudah diperintahkan untuk menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Sekarang pertanyaannya di dalam dunia ini, sudah 100%kah orang mengikuti perintah-perintah Tuhan? Coba dengarkan saya baik-baik PS ya. Enggak, saya mau tanya sama Bung. Anda bawa data nomor 3-nya. Dengarin dan dulu. Anda berkesimpulan bahwa harus bertobat. Di situ ada kata menturuti perintah-perintahnya, berarti harus bertobat. Nah, kita kembali ke Yesus, mati di tiang salib, misinya untuk menebus dosa manusia. Anda tadi sudah bertobat, dosa Anda sudah dihapus. Lalu tujuan Yesus ini untuk apa lagi? Ketawa, biar saya bukan dijawab. Biar saya jelaskan. Ya. Sekarang manusia di dunia ini sekarang, saya mau tanya, manusia itu nggak berdosa lagi nggak? Berdosa. Lalu, Lalu menurut data nomor 3, dia sudah bertobat. Nah, menurut data nomor 3, dia bertobat ini. Kalau orang bertobat, dosanya dihapus atau tidak? Dihapus. Dengan cara bertobat kan? Iya. Nah, lalu Yesus mati di tiang salib. Misinya itu apa? Saya kasih argumen. Yesus mati di tiang salib, misinya untuk apa? Saya tanya dulu. Sejuta orang di dunia. Yesus mati di tiang salib, PS. Jangan kau lupui kami, ya. Gua tengahin. Sini diam dulu berdua. Gua tengahin. Silakan. Oke, biar aku aja dulu yang jawab. Diam dulu Rasmi. Gua tengahin ini antara. PS, biar aku aja dulu yang jawab. Diam dulu kau. Saya tengahin dulu antara Pak Cinta Solo dengan Pak Bro Kristen ini. Pertanyaannya sederhana. Kristen itu dosanya dihapus A. Karena bertobat, B. Karena Yesus menebus dosa di tiang salib. Silakan dijawab. Oke, biar aku jawab dulu yang diam dulu kau Rasmi. Jangan dulu Rasmi. Saya lempar kau ke neraka. Iya enggak, karena gini. Saya lempar kau ke neraka. Saya ulang ya, jangan diganggu nih ini. Ya, Kristen itu dosanya dihapus A. Karena bertobat, B. Karena Yesus menebusnya di tiang salib. Silakan dipilih. Ya, jangan kita putarbalikkan fakta ya. Nggak mau jawab dia. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Silakan guru. Bener nggak pertanyaannya itu Bang Cinta Salawat? Bener Bang Andi, betul. Nah itu dia, dikejar di situ aja, lanjut. Ya silakan Bang, dijawab Bang. A. Jawab PS. Dengan cara bertaubat, dosa Anda sudah dihapus, atau B. Mengimani Yesus mati di tiang salib, dosa Anda dihapus, atau kedua-duanya? C-nya. Kalau lari jawaban kau kusiksa kau di sini. Atau jawab, C ketiga. jangan kali kau. Ayo jawab. Bingung kan? Ada mengikuti Yesus anak Maria, apa mengikuti Yudas? Jangan diganti pertanyaannya, kejar di situ aja pertanyaannya dulu.
Ya maksudnya begini, kalau Anda mengikuti Yesus anak Maria, dia kalau sudah berak kapur, baru ganti pertanyaan. ya, kalau Anda mengikuti Yesus anak Maria, Anda diperintahkan untuk bertobat. Tapi kalau Anda mengikuti Yudas, Anda harus percaya Yudas itu mati di tiang salib untuk menebus dosa Anda. Itulah yang Anda tuhankan sekarang ini. Pilih mana? Jangan nunggu pertanyaan dulu, kejar dulu di situ. Iya, pilih mana? Bertobat atau percaya Yesus mati di tiang salib? Nah, itu dosa Anda dulu. ditebus. Silakan. Macet. Hitung sampai 10 dong. Hitung sampai 10. Benar hitung. 1. Iya, blender. Benar hitung. 10, 9, 8, 7, 6, kencang nih. 5, 4, 3, 2, 1, longor. Pecahkan piring, pecahkan piring. Longor. Pecahkan piring. Gak bisa menjawab kau, macet kau kan? Macet kau, suka-suka hati. Untung gak kau jawab C. Sulit kalian menjawabnya, sulit. Apa Luar sulit? biasa, Tidak Bang. pernah sulit. Ya silakan dijawab. Saya sudah Dengan cara menjawab. bertobat atau mengimani Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosamu. Yang mana pilih? Kita narasikan saja ini bro. Tidak perlu banyak hal pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat sendiri. Ini aja. Yesus mati di kayu salib sudah diilhamkan di dalam. Bukan itu pertanyaannya loh. Bukan itu pertanyaannya. Dia mati Diulang, di diulang. atas kayu salib. Diulang pertanyaannya pakai bahasa Indonesia, diulang. Silakan. Oke. Anda kan mengimani Yesus mati di tiang salib sebagai Menebus dosa, menebus dosa. media untuk menebus dosa Anda. Dialah mengorbankan dirinya. Host, jangan mut-mut host. Oke, lalu Karena tadi kau Anda mengatakan di 1 Yohanes 2 nomor 3 ini adalah ajaran tentang pertobatan. Saya tanya, ketika kita bertobat kepada Tuhan, dosa kita dihapus tidak? Anda menjawab iya. Nah, lalu saya bertanya lagi, lalu fungsinya ataupun misinya Yesus di tiang salib itu untuk menembus dosa, untuk apa lagi? Dosa yang mana Sekarang lagi yang mau pertanyaannya dihapus? saya mau tanya, itu tahun abad berapa ya Yesus mati di kayu salib? Apa hubungannya tahun? Beginilah Kristen dulu. Silakan yang lain dah. Tinggal memahami. Benar-benar longor ini anak ini. Silakan, Bang. Tidak setiap hari Yesus disalibkan. Atau Bunda Rama lah, Bunda Rama dari Dengarin tadi kan. dulu. Diam saja. Tidak. Apalagi? Contohnya seperti saya sudah bertobat hari ini. Ini sama Bang Besok Blender aja Yesus digarpu disalibkan ini. lagi. Kalau Dia nangis kalau sama aku. Telah berlalu. Kalau begitu kesimpulannya nih, kesimpulan. Yesus hanya sekali disalibkan. Itu Kalau bukan begitu kesimpulannya sekarang ini. Kristen, apakah hari ini kamu punya dosa? A punya, B tidak punya. Jawab. Paling dipermudah loh ini. Apakah hari ini kamu punya dosa? A punya, B tidak. Silakan dijawab. Blender hitung. 3, 5, 7, 9, 2, menjadikan kita 5. Jadi Ini yang ngitung Blender apa si Matius? Si Matius ini yang itu. Sepertinya ini si Blender dan Handi dan Izin Sulam masuk ini- sedikit ya. Silakan Bunda Rama. Lebih parah kau nanti. Dijawab dulu. Apakah Goblok kali apakah hari ini kamu punya dosa, bro? Intinya begini ya. Jangan Saya intinya. sudah menjelaskan. Dengarin dulu, nggak usah dijelaskan. Sederhana pertanyaannya. Apakah hari ini kamu punya dosa? A punya, B tidak. Saya Hitung. turun saja dulu. Turunlah kau sebelum dihitung. Turun. Sebelum ku pecahkan piring ini turun kau monyet. Turun aja kau. Entah apa-apa aja pun kau. Macam nggak bisa bahasa Indonesia aja kau. Pertanyaan bahasa Indonesia dengan jelas. Sebentar sebelum kau turun ya, sedikit ya sebelum kau turun. Bang. Mama Turun cilongor. Kasih yang benar nggak dapat bagian. Bagian. Jadi kesimpulannya tadi ada benar. Enggak ada itu penebusan ya, karena Yesus mengajari cara berdoa. Kata Yesus begini ya di dalam Bible Matius 6. Matius 6 nomor 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Cara berdoanya begini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, disucikanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami.
Yesus mengajarkan cara kalian berdoa memohon ampunan. Enak kali kau, ada pendamai segala macam. Kau yang berzina, kau yang maling, Tuhan jadi pendamai. Bunda tadi, Bunda yang ngomongkan itu, dia diakui untuk menghapus dosa butuh bertobat. Udah diakui tadi itu. Tapi ada semacam ganjalan. Karena Yesus juga mati menebus dosa. Makanya ditanya, yang manakah sebenarnya sarana atau cara menebus dosa? A. Bertobat. B. Yesus mati di tiang salib. Ada dua cara ini Bunda tadi. Nggak bisa dijawab. Ya serba salah kan? Itu. Nah, saya permudah lagi. Saya kan mendengar dari awal. Saya permudah lagi. Apakah hari ini kamu punya dosa? Kalau dia jawab punya, sia-sialah pertobatanmu dan sia-sialah Yesus mati di tiang salib. Tapi kalau hari ini kamu tidak punya dosa, sombonglah kau. Karena tadi sore menurut informasi kau nyolong ayam. Nah gitu. Jadi mereka majukan dan mundurkan. Jadi nggak bisa serba salah ini. Artinya hanya Islamlah sebagai solusinya. Itu. Jadi memang serba salah kan. Jadi orang Kristen kayak tadi serba salah kan. Nggak ada keselamatan, nggak ada keselamatan. Kalau kita jalan satu-satunya kabur daripada malu. Nggak, jalan keselamatan di Islam itu begini, saudaraku semua ya, Kristen Muslim yang dibawa. Allah berfirman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Saya, Bang Glenn, saya kalau baca ayat ini saya menangis loh. Apa kata Allah di situ? Wahai hamba-hambaku yang berdosa, yang pendosa. Aku tahu kalian itu adalah orang-orang yang berdosa. Kemarilah kamu semuanya. Peluklah aku. Tunduk dan sujudlah engkau kepadaku. Sembahlah aku, kata Allah. Jangan kau melampaui batas dengan apa yang kamu lakukan. Dan jangan kamu berputus asa dengan rahmatmu. Kemari kamu dekat sama aku, kata Allah. Akan kuberikan, kulimpahkan rahmatku kepadamu, kata Allah. Aku sesungguhnya adalah Allah Tuhanmu yang menciptakanmu. Aku akan menghapus segala dosa-dosamu. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Aku Allah, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itulah ajaran keselamatan yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Itu jelas itu, saudaraku semua. Kristen nggak seperti itu, jauh berbeda, jauh perbedaannya. Yang ajaran yang muncul dari Eropa beda jauh dengan ajaran Yesus yang diajarkan kepada Bani Israel. Matius 18 nomor 3, Yesus mengajak orang-orang yang berdosa itu bertobat. Jikalau kamu tidak seperti anak kecil itu, niscaya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi justru jelas tadi kitab 1 Yohanes 2 nomor 2 yang tidak pernah Yesus mengatakan bahwasanya percayalah kepada kitab Yohanes di Pulau Patmos, percayalah kitab Paulus. Tidak pernah Yesus mengatakan itu. Ya, nah, itu kan kontradiksi gitu. Izin, saya yang menyapa dulu. Ini ada Ape sama Borno, Muslim apa Kristen? Selamat pagi. Teman-teman dibantu tab-tab layarnya ya, tembusin sampai 1K. Ya, Ape, Borno. Ape, Borno. Borno ini gak pernah ngomong, kalau dikasih naik, turunin aja. Iya, ngapain minta naik kalau nggak ngomong? Yang Kristen silakan naik, yang Kristen silakan. Jadi teman-teman, hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua umat muslim tahu ini pertanyaan. Musyrik. Coba teman-teman jangan dibantu dulu. Ini saya interaktif sama netizen semua, antum-antum semua di sini maupun di YouTube. Dosa apakah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan ditulis jawaban yang paling benar dan yang paling cepat mendapatkan hadiah menarik. Silakan. Baik yang di sini maupun yang di YouTube. Hadiahnya apa dulu, Daing? Ya nantilah saya umumkan.
Pasti hadiahnya menarik. Oke. Jawabannya adalah musyrik, menduakan Tuhan. Itu. Jadi kalau ada seseorang menambah Tuhan atau menyembah Tuhan selain Allah, inilah dosa yang tidak bakal diampuni. Dia akan kekal di mana? Teman-teman, orang yang tidak diampuni dosanya yang menduakan Tuhan, neraka jahanam. kekal di mana? Neraka jahanam. Karena tadi saya berjanji akan mendapatkan hadiah yang menarik, silakan ambil sepedanya di toko bangunan. Hadiahnya mendapatkan Rasmi. Rasmi di atas dia. Saya dengar kabar si Rasmi ini mau mualaf, tapi pengen nikah dengan Bang Juma. Ngaca lu Rasmi. Ngaca lu, kayak nggak punya muka. Benar-benar parah lu Rasmi. Cita-cita lu boleh tinggi, tapi lu harus sesuaikan dengan muka. Tahu nggak lu? Sama kayak Ica dulu. Iya. Dia mau masuk Islam, asal nikah sama Bang Zuma. Kepedean. Buka peta. Emang Aliteng ini cita-citanya tinggi setinggi langit, tapi nggak disesuaikan dengan kualitas dan aduh mending kalau cantik ini ya Allah. Memeluk Islam itu tidak perlu bersyarat. Kata Rasmi nggak ada larangan kan untuk jatuh cinta ya kan? Maaf ya, maaf. Saya akan tetap jadi Kristen sampai mati. Ya nggak apa-apa Bu Rasmi, nggak ada yang maksa kok, silakan aja. Yang melarang kau jadi Kristen siapa? Nanti dia diusir ini Gak ya, ada. Ya nggak ada, ya sudah nggak. Rasmi yang akan diusir. Kalau nggak ada yang melarang, ngapain kau ngomong di sini? Lah tadi kalian bilang suka sama Juma tapi nggak ngaca. Gimana sih? Memang di rumah bukan nggak ada ngaca kan? Habis kemarin pecah kan, dipecahin blender. Belikan dong kacanya. Kalau begitu Bu Rasmi, saya mau nanya Bu Rasmi, udah berapa duit yang kau habiskan beli skincare? Skincare sih? Skincare. Udah berapa duit yang kau habiskan untuk mempermulus wajahmu beli skincare? Udah berapa duit kau habiskan? Ya kalau aku pribadi sih sayang duit untuk beli skincare. Toh saya aslinya cantik. Mending beli cermin aja lu, Lasrot. Beli cermin aja lu mending udah. Karena tulang rahang wajah kita itu kan nggak bisa dibengkok-bengkokkan. Itu bawaan lahir asli. Kalau gitu Bu Rasmi, saya mau nanya, Bu Rasmi seperti ini gejala awalnya apa? Minum tua. Bu Rasmi, gejala awalnya apa sehingga begini? Ambeien mungkin. Dan kenapa setiap Bu Rasmi naik itu nggak pernah di dalam rumah? Kenapa berada di luar rumah terus? Karena Lepok Racing lewat. Anda sebenarnya kerjaannya apa? Malam-malam begini kok masih di jalan? Mangkal. Dia punya Aku warung kerja di dulu. jalan. Ya dengar dulu. Ya, Aku apa? ada usaha salon. Sampingannya buka kedai di pinggir jalan. Oh, buka kedai. Mimpi lu kalau usaha salon lu gak bakal buriknya gitu. Kedai kopi apa yang, atau ada minuman biasa atau ada alkoholnya? Bu Rasmi. Nggak ada alkohol sih, minuman botol-botol biasa, kopi, teh manis, yang alkohol nggak ada. Oke. Berarti halal ya. Sempurna sebungkus Ras. Kalau alkohol itu Rasmi, menurut Anda itu halal apa haram? Rasmi, saya lagi ngomong. Alkohol nggak ada tercatat dalam Alkitab ya. Yang ada itu anggur. Emang anggur itu alkohol? Anggur asam itu sudah mengandung alkohol apa belum ya? Anggur asam. Anggur asli, anggur yang murni. Kalau perjamuan kudus itu minum, Bu Rasmi, perjamuan kudus itu minum anggur apa?
Perjamuan kudus itu minum anggur, itu lambang dari darah Yesus. Darah Yesus. Jadi kalau kamu minum anggur merasa minum darah Yesus gitu ya? Iya, karena itu untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana Yesus mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Saya ulang dulu Bu Rasmi, izin. Jadi kalau Bu Rasmi minum anggur membayangkan minum darah Yesus, begitu ya? Kalau minumnya sewaktu perjamuan Ekaristi di gereja, kalau minumnya di kedai-kedai ya enggak lah, beda lagi. Iya, saya nggak pernah minum anggur gitu loh. Kalau di luar nggak pernah saya minum anggur. Iya, jangan dengerin dulu, makanya pertanyaannya. Kalau perjamuan kudus Bu Rasmi, kamu minum anggur. Jadi saat kau meneguk itu berasa minum darah Yesus, betul apa betul? Kami minumnya itu paling cuman 1 tutup botol kecil itu aja. Saya nggak nanya takarannya, 1 ember atau 1 slop, nggak nanya itu takarannya. Waktu kau menelan minuman itu, apa yang kau bayangkan? Silakan. Yang saya bayangkan itu pengorbanan Tuhan Yesus di tiang salib. Saya menangis gitu ke Tuhan Yesus, saya mati di kayu salib karena menyelamatkan saya. Itu yang saya bayangkan kalau merayakan Ekaristi atau perjamuan kudus. Bu Rasmi enggak membayangkan darahnya, kan anggur identik darah. Iya, kita bayangkan waktu Yesus itu di kayu salib berdarah-darah gitu kan. Menangis kita. Jadi artinya kalau kau minum anggur seakan-akan minum darah Yesus, begitu? Itu kan dikata inilah darahku, darah itu perjamuan kudus untuk memperingati Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Kan artinya, itu ada kata-katanya dulu. Ya, ada kata-katanya dulu, ada doanya dulu. Berasmi udah, artinya kesimpulannya anggur itu identik dengan darah Yesus. Betul apa betul? Kalau di dalam perayaan Ekaristi. Iya. Kalau di dalam perjamuan kudus. Iya, itu yang saya maksud. Iya. Oke, cukup. Yang kedua, kalau Ekaristi itu atau perjamuan kudus itu selain minum makan nggak? Apa yang dimakan? Roti hosti atau roti hidup. Lambang itu kan lambang dari daging Tuhan Yesus. Inilah dagingku. Jadi kalau kamu makan dulu Bu Rasmi. Jadi kalau kau makan roti apa tadi? Roti hosti atau roti hidup, lambang dari tubuh Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu makan roti hosti, kamu membayangkan makan daging Yesus, begitu? Sebenarnya kita bayangkan itu sewaktu Yesus di kayu salib aja sih, bukan makan dagingnya yang kita bayangkan. Kan itu dikatakan kita memperingati waktu Yesus digantung di tiang salib gitu. Jadi yang kita bayangkan itu waktu Yesus digantung di tiang salib gitu. Kenapa mesti harus roti dengan Bu Rasmi? Kenapa mesti harus roti? Kenapa nggak ikan bakar gitu misalnya? Karena Yesus kan sudah mengajari sebelum Yesus digantung di tiang salib, Yesus sudah mengajarkan ke murid-muridnya untuk merayakan perjamuan kudus dengan lambang roti dan anggur. Roti sudah diajari. Roti melambangkan apa? Daging Yesus. Jadi kalau kau makan roti, kau bayangkan makan daging Yesus. Itu lambangnya ya kita bayangkan. Dia kan merayakan perjamuan kudus, artinya merayakan pengorbanan Yesus di kayu salib kan gitu. Jadi yang kita bayangkan itu Yesus digantung. Yang kita bayangkan Yesus digantung di tiang salib, itu yang kita bayangkan, bukan makan. Jadi kesimpulannya adalah anggur adalah darah Yesus, roti adalah daging Yesus, betul? Betul? Iya, lambang. Baik.
Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Rasmi, kenapa enggak dilambangkan tulangnya? Bukankah Yesus juga punya tulang? Kenapa hanya daging saja? Silakan. Ya kalau sudah itu diajarkan ya sudah itu aja, jangan membangkang. Enggak, saya cuma nanya. Nggak ada jawaban karena nggak ada dicatat di Alkitab. Nah, ya sudah gitu aja udah. Nggak ada jawaban karena nggak ada tertulis, kan gitu jawabannya kan. Kenapa hanya daging? Kenapa nggak diceritain tulangnya kan gitu? Kan manusia, Yesus itu punya tulang. Itulah bedanya antara Yesus dengan iblis. Iblis ini kan pembangkang, biar masuk neraka membangkang, yang penting membangkang. Kalau Yesus kan taat sampai mati, karena ketaatannya maka Allah mengaruniakan ya udah cukup, dia menjadi penguasa surga, penguasa bumi dan penguasa neraka. Itu karena ketaatan dari Tuhan Yesus, bukan seperti iblis yang membangkang. Udah cukup. Biar masuk neraka, yang penting membangkang, kan gitu kalau kalian. Iya cukup. Jadi seandainya Ibu Rasmi mengenang kematian Yesus itu, Ibu Rasmi senang atau Ibu Rasmi sedih? Silakan. Ya sangat sedih lah, menangis pun kita karena untuk menyelamatkan kita Yesus sampai tersalib. Kenapa Anda sedih? Bukankah di balik ini semua dosamu dihapus, menebus dosa? Kenapa harus sedih? Bukannya bahagia? Sedih lah, karena kita bukan orang Farisi ataupun ahli Taurat. Kita kan pengikut Yesus. Kan dosa dengan matinya Bu Rasmi, dengan matinya ia di tiang salib kan menebus dosamu. Mestinya kau bahagia dong. Kenapa harus sedih gitu loh? Ya tidaklah, kenapa berbahagia? Sedih lah, karena iblis menyesatkan manusia, Yesus yang berkorban, sedihlah. Kalau dosamu dihapuskan Yesus di tiang salib, sekali lagi saya ulang ya, dosamu dihapuskan Yesus di tiang salib, kamu bahagia atau kamu sedih? Sedih. Nggak bahagia ya? Oke, sedih. Alasannya Bu Rasmi, siapakah yang membunuh Yesus di tiang salib itu Bu Rasmi? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Al-Gojonya siapa? Al-Gojonya. Ya karena pada masa itu Israel dikuasai oleh Romawi, jadi untuk penyerahan hukumnya itu diserahkan kepada Romawi. Oke, baik. Namun kalau yang memang yang berencanakan untuk membunuh Yesus itu adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala. Oke, Bu Rasmi, ahli-ahli Taurat, imam kepala, sama tentara Romawi ini, menurut kamu perbuatan mereka ini jahat atau baik? Beda ya, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dan tentara Romawi itu berbeda. Tentara Romawi hanya menjalankan tugas, tidak ada niat mereka untuk membunuh Yesus, itu tidak ada. Kayaknya komandan tentara Romawi kok tahu banget gitu loh. Ya karena kan kita baca ayat di Alkitab. Siapakah tokoh pelaku utama pembunuhan Tuhanmu di tiang salib? Siapa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tua-tua dan imam kepala. Oke, baik. Kau imam kepala ini menurut kamu perbuatannya jahat atau baik? Sangat jahat karena mereka ini adalah pengikut iblis. Jadi orang yang pelaku pembunuhan Tuhanmu ini sangat jahat. Betul Bu Rasmi ya? Ya. Bukankah perbuatan orang jahat ini dosamu ditebus oleh Yesus? Bagaimana bisa menghubungkannya Bu Rasmi? Silakan. Oke. Kenapa Yesus datang ke dunia mengorbankan diri? Itu karena perbuatan iblis.
Berasmi begini loh ceritanya. Apa yang kau ingin ucapkan kepada orang jahat yang membunuh Tuhanmu itu? A. Menghormati, B. Membenci. Silakan. Bencilah. Yakin membenci? Yakin. Kalau tidak ada orang jahat yang kau benci ini, yang membunuh Tuhanmu, apakah Rasmi punya Tuhan? Kalau tidak ada orang jahat yang menjadi titisan iblis ini, maka Adam dan Hawa tidak akan jatuh ke dalam dosa, tidak akan ada namanya kematian. Kenapa lari ke sana? Itu hubungannya. Karena Kenapa Adam lari dan ke Hawa lah sana? itu terjadi semua. Karena pelanggaran Adam dan Hawa lah itu terjadi semua. Karena iblis menggoda Adam dan Hawa, maka Rasmi Farida pelan-pelan ngomongnya pelan-pelan. Kenapa lari ke Adam? Saya nggak nanya itu, Rasmi. Dengerin baik-baik. Karena itu dia awalnya. Yang disalib itu Adam atau Yesus? Dengarkan, kalau iblis tidak menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah, maka manusia tidak akan pernah Saya masuk ke neraka. Saya nggak nanya itu, Bu Rasmi. Dengarkan baik-baik. Ya harus dimulai dari sana. Iya, dimulai dari sana. Kita omongin akhirnya ini, kita nggak omongin memulainya. Dengarkan baik-baik, makanya. Kamu tadi mengatakan kau benci orang tadi yang membunuh. Pertanyaanmu, apakah kau berterima kasih kepada pengikut iblis? Kau katakan ahli-ahli Taurat itu. Kenapa saya berterima kasih kepadanya? Kalau tidak ada si ahli Taurat inilah penyebab dari penderitaan manusia. Bu Rasmi, dengerin. Kalau tidak ada orang jahat yang membunuh Yesus, kamu tidak punya Tuhan loh. Betul apa betul? Kamu salah di situ. Buka dulu 1 Yohanes biar aku jelasin. Ya, kau buka. Buka dulu 1 Yohanes. Oke, 1 Yohanes. Hei, Rasmi Farida, lu yang baca. Tapi Bu Rasmi malam ini udah mulai nyambung loh dikit-dikit. Udah mulai dia kondusif. Dengerin saya, nyambung dia. Ngikut arahnya gitu loh. Oke, kau baca dulu 1 Yohanes ya, ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lari ke sana ya? Apa hubungannya ya? Ya, hubungannya biar tahu dulu siapa Yesus. Apa hubungannya itu dengan salib? Apa hubungannya dengan salib itu? Aduh, kan kita mau tahu siapa Yesus. Ya udah Rasmi, ada orang mau beli warung sih. Diam dulu, ada orang mau beli di warung. Tuh, ada tamu. Ada siapa sih? Biar aku jelasin dulu. Gak usah, ada orang mau beli. Ada orang mau beli kopi. Kenapa gak usah biar kalian tahu? Pagi Bang Otang. Udah Bu Rasmi, ada orang mau beli kopi. Tetap aja lo kau masuk neraka ke iblis loh. Ya. Kok marah? Emosi, dia kan emosi. Aduh, Rasmi Farida marah mulu. Udah di bawah tau. Kagak boleh emosi, Bu Rasmi, janganlah. Oke. Makasih untuk Bang Hos ya. Nah, Bang Blender masuk Bang Blender. Oh, Bang Blender ya. Ntar saya aja. Ntar. Saya kembali. Ayo Blender, mainkan. Kenapa? Dia. Kamu bertanya. Otang. Oh ya, saya di sini. Kamu bertanya? Enggak, saya hanya untuk mengerevisi aja. Merevisi apa kau? Mabok kau. Aduh, habis minum tua kau ya. Merevisi apa? Ya, saya merevisi apa yang dibahas di sini. Semua silahkan berkata semua yang di sini Muslim. Waduh, berkata. Ya, silahkan. Itu bro, kalau perjamuan kudus itu anggur yang diminum itu ada alkoholnya atau tidak? Tidak. Saya berbicara tidak. Itu anggur itu fungsinya untuk apa? Nah, anggur itu hanya pembatasan, hanya mengenang
Apa yang dikenang? Mengenang. Apa yang dikenang? Entar, jangan kita lelucon. Ya, jangan kita lelucon. Iya, apa yang dikenang? Mengenang jasa pahlawan mungkin Bang Andi. Mengenang jasa Tuhan yang menolong kami. Entar, diam kau. Entar, diam dulu. Siapa yang bertanya kepada saya akan jawab dengan saya. Nah, Sirajudin. ya. Ini kan ada pertanyaan tadi. Apa yang dikenang? Nah, mengenang betapa berkorbannya Tuhan kepada kami. Oh, mengenang pengorbanan Tuhan. Ya. Oke. Itu siapa yang udah cukup. Siapa yang mengorbankan Tuhanmu? Siapa yang mengorbankan Tuhanmu? Ya, Bapa kami yang di surga. Oh, jadi Tuhan mengorbankan Tuhan. Ini Tuhan mengorbankan Tuhan, gitu. Ini tadi yang saya revisi. Jangan Anda memberikan pertanyaan dengan emat-emat lain. Tolong kita menghargai satu sama lain. Ini saya hargai loh, makanya saya lembut ini. Anda memberikan pertanyaan, tapi Anda tidak menghargai. Mari kita menghargai satu sama. Justru saya Anda anggap. Entar. Ya, Mari kita menghargai. Saya hargai. Saya menghargai Anda sebagai saya menghargai Anda sebagai manusia yang normal. Makanya saya tanya Anda, karena Anda manusia, saya hormati Anda sebagai manusia. Hanya sebatas manusia. Apalagi emang ada Tuhan? Oh tidak, kami diajak Kak, gini loh Kak. Ya gimana Bang? Ini siapa yang menjawab saya? Siapa yang mau jawab saya? Gimana maksudnya? Ya. Kok bahasanya nggak karu-karuan? Siapa yang nanya aja enggak kok? Kok nanya pun enggak? Goblok. Gitu. Tolong diskusilah secara jangan kasar bang, jangan. Dewasa, diskusilah secara dewasa. Ya abang kasar, nggak dewasa bang. Jangan kasar ya. Siapa yang tidak dewasa? Saya bertanya. Abang tadi ngomong goblok, itu kasar bang, nggak boleh bang, nggak boleh ya. Yang menjadikan goblok itu karena apa? Saya bertanya kepada Anda. Saya on cam, saya berani. Yang bertanya goblok. Ya udah on cam, abang on cam. Jangan Anda. Katanya berani on cam. Oke, saya on cam. Boleh nggak? Ya on cam. Oke. Pertanyaan saya, mabuk tua boleh nggak dalam Kristen? Entar. Setelah saya on cam, baru Anda bertanya. Oke. Bukan on cam bang. Real tidak. Setelah saya on cam, baru Anda bertanya. On cam. Deal bukan real. Deal. Nah, tapi nanti jangan Anda merekam sesuatu yang nggak merekam. Jadi Bang, jangan terlalu banyak bicara. Nanti pohon depan rumah tumbang. Udah silakan bang on cam. On cam. Oke, saya on cam. On cam aja, on cam. Saya on cam. On cam. Mana tapi kok gelap? Nanti lampu dia. Ntar mau center dulu. Nyalain dulu Petromaxnya. Ya bang, kita ini selalu belajar dalam segala. Tapi kita di sini menghormati Anda loh bro. Saya hormati Iya. Abang itu masih gelap bang. Masih gelap bang. Abang gelap itu. Nyalain dulu lampunya bang. Lampu di saya lu. 220 cc lu. Lampu handphone kok nyalain. Ya, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ini gara-gara ini lampu apa motor? Sisi. Lu kira mesin mobil? Bentar bang. Lampu pakai CC. Ini saya si Hotang ini anak buah si Cimot kayaknya nih mabok nih. Janganlah menghina. Jangan menghina bang. Ya udah on cam.
Udah Jangan ongkem dipaksa. ini bang. Udah Mana ada itu gelap itu? Itu gelap kan. Itu lampu Anda berapa cc sih? Lah. Jangan ditertawakan deh. Jangan dihujat dia. Bang Otang, Ya. jujur bang, saya mau nanya bang, abang ini baru bangun atau baru pulang dari tempat biasa? Saya baru keluar dari Komal Kopi Pala. Nah, dari tempat biasa kan? Bukan, saya dari tadi di rumah. Ntar dulu. Lucu. Ya, ngapain aja bang tadi? Ngapain aja tadi? Dari tadi saya mengikuti selalu aluran yang menyalahkan agama kami. Minum apa tadi bang? Minum air putih atau ada campuran? Nah, minum Jujur lah air yang bang. di rumah lah ya. Jujur lah bang. Bukan, jujur. Jangan Anda. Jujur bang. Cimo Ciotang, lu minum berapa Entar dulu. Anda Jangan jangan dipaksa menjawab, menyalahkan, santai, Kang. tapi Anda yang Dia jawab nanti. Anda yang jadi. Kalau saya jujur Kang, jujur bang. Anda tadi minum apa? Ntar dulu, kenapa sih? Kenapa ini jadi tidak bisa ongkep? Saya tidak mau TikTok ini, tapi kenapa saya ini loh, saya ini. Ya, Di Kopipa saya ganti tadi mode ongkem bang, loh. ganti mode bang. Jangan pakai sesi, pakai ampere bang. Jangan Di pakai Kopipa ganti saya mode. ongkem loh. Saya tidak pernah Iya. merasa takut. Ya ganti mode Iya, bang. abang ngapain takut? Jangan Abang kan pakai nggak punya sesi salah. lagi. Abang ini nggak punya salah, jangan takut. Saya tidak pernah merasa takut. Di Kopipa Iya, saya jangan takut, tadi Bang. juga ongkem kok. Dibilang Tadi ongkem. jujur Pak Otang ini bang. Tadi minum apa? Minum apa tadi? Saya tidak minum, cuma minum kopi aja. Tidak minum tapi minum kopi aja. Gitu. Minum juga itu Ya. namanya. Ya, itu kan air putih. Jangan salah Loh, air putih kok kopi? Kopi air putih. Ngaco ini. Silahkan Anda menghujat saya. Silahkan. Saya terima loh. Sedih Enggak, kan saya- kau belum. Enggak, gini pernah aja lah sekali bang. gitu. Gini aja lah bang. Mungkin antara moderator atau Bang host Otang, yang jujur Bang Otang. Malam ini Anda sehat atau tidak? Lagi sehat? sehat Coba bilang merdeka. merdeka dalam Indonesia. Merdeka dalam Indonesia. Ya, terus kemudian tadi berapa botol? Botolnya apa? Ya terserah kan kamu yang nikmati tadi. Botol Jujur air lah. botol air putih melebihi daripada 5 liter. Jadi sekarang normal ya? Jangan gini loh kak sayangku, cintaku. Kita ini kan berdiskusi. Enggak diskusi. Ngobrol Tidak santai aja. Nah, ya. Anda bisa berdalil dengan santai aja. Ya. Terus Otang rencana selanjutnya mau ngapain? Tadi Anda mana ini ada tadi dalilnya. Jadi menurut kamu lampu itu pakai cc atau pakai watt? Nah, jangan di mana kesalahan di situ Anda ambil. Kesalahan Yesus. Lampunya masalah Yesus. Lampu masalah Yesus. Aduh, hancur kali bang. Memang gila-gila kali waktu ini memang. Kian Santang. Coba kalau kamu normal saya tes. Coba hitung 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya. Iya. Anda yang ke-10 di negara ini, saya yang ke-1. Coba hitung nomor 1 sampai nomor 10. Coba. Tolong. Ini pertanyaan saya. Anda menguji saya. Anda menguji saya kan. Ya kan dites dulu. Kalau memang dalam keadaan mabok ya mending turun, gak enak lah. Kalau masih enggak. Ya Anda Anda yang nomor 10, saya yang nomor 1. Bang Otang, Anda menurut dari kepercayaan saya. Iya Bang Otang, Anda kan Kristen. Menurut kepercayaan Bang Otang kan Yesus itu Tuhan ya? Ya benar.
keren. Ini mantap ini. Baru nyambung. Kenapa Yesus jadi Tuhan, Bang? Menurut dari kepercayaan kami. Iya, kenapa? Menurut, Anda mengerti tidak? Menurut dari kepercayaan kami. Anda mengerti tidak? Menurut. Oh, menurut kepercayaan Kristen Yesus itu Tuhan. Ya. Kenapa dia jadi Tuhan, Bang? Karena Tuhan Tritunggal bagi kami. Oh, Tuhan itu Tritunggal, 3 dalam 1 ya, Bang? 3 dalam 1, 1 dalam 3. 1 dalam 3, berarti yang 1 itu pecah jadi 3 gitu. Itu Anda yang membawakan, bagi kami tidak begitu. Ya terus gimana? 1 bisa jadi 3 itu gimana? Seperti ini loh, kakakku Kian Santang. Kian Santang dalam fiksi ya. Bagi kami ini fiksi. Kian Santang itu adalah pendekar sesuatu yang berkuasa di dalam kerajaan Sang Jawa. Abang nggak nyambung, Bang. Sang Jawa. Kerajaan Sang Jawa. Abang nggak nyambung, Bang. Tolong dengar. Kenapa Yesus dilantik jadi Tuhan, Bang? Tolong dengarkan kami dong. Iya, silakan. Jangan karena kami orang kecil di Indonesia ini Anda selalu menyalahkan kami. Enggak, saya nggak menyalahkan. Saya kan bertanya. Jangan. Pertanyaan Anda kami jawab. Iya, ya udah sekarang jawab. Pertanyaan kami jawab dengan Iya, saya jawab, Bang. Kenapa Yesus dilantik jadi Tuhan, Bang? Karena tidak ada pelantikan, tidak ada. Ada pelantikan gimana sih? Ada. Tidak ada pelantikan. Kami mempercayai. Kami mempercayai. Persis dengan Anda yang mempercayai Muhammad adalah segala sesuatunya bagi agama Anda. Persis begitu. Iya, udah, Bang. Kenapa Yesus bisa jadi Tuhan, Bang? Gara-gara apa sih? Gara-garanya kita tidak. Janganlah kita mempertanyakan di luar nalar lah. Ya enggak, menurut Abang ini mah gara-garanya apa sih, Bang? Yesus jadi Tuhan itu, Bang? Menurut kami adalah karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah Yesus Tritunggal. Oh, Tritunggal. Gara-gara dia Tritunggal terus dia jadi Tuhan gitu. Iya. Oke. Karena Yesus mengajarkan kami kasih. Karena agama kami tidak pernah mengajarkan memusuhi. Oh, gitu. Agama kami ya di dalam Kristiani, agama kami mengajarkan kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu, iya. Ya. Kalau misalkan ada entar, jangan potong dulu, Bang. Entar. Kasihilah musuhmu sebagaimana kamu mengasihi dirimu. Kami tidak diajarkan untuk menghukum, kami diajarkan untuk mengasihi. Ya, udah. Nah, bagi kami, bagi Anda berbeda lagi. Iya, beda. Anda. Oke. Ya, kalau misalkan Bang, kalau misalkan ada perampok nih masuk tuh ke rumah Abang ya, Bang ya, terus merampok semua harta benda Abang, bahkan si perampok itu memperkosa istri Abang. Abang mau mengasihi apa mau gimana, Bang? Kami mengasihi mereka dengan dalil. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Kami mendoakan mereka. Oh, mendoakan. Semoga mendoakan mereka supaya barang Abang habis gitu ya, cepat habis. Oh, tidak. Oh. Anda berpemikiran seperti itu. Itu pribadi Anda. Iya. Itu terus pribadi gimana? Anda. Apa yang Abang lakukan ketika perampok itu masuk ke rumah Abang menggasak semua harta Abang dan memperkosa istri Abang? Apa yang Abang lakukan? Kami berjuang bagaimana mereka tidak merampas apa yang kami miliki. Oh, berarti perang sama mereka, Abang? Oh, tidak perang. Tapi kami bertahan. Bertahan. Itu kasih. Bagi kami itu kasih.
Oh, abang membiarkan perampok itu memperkosa istri abang? Tidak membiarkan, tapi kami bertahan. Bertahan itu gimana bang caranya bang? Nah, bertahan bagaimana caranya agar ini poin utama sebenarnya. Ya. Kita garis bawah ya, jangan garis bawahi, bukan garis bawah. Nah, garis bawahi bagaimana kami bertahan untuk memperjuangkan hak kami. Hak abang apa di situ? Hak kami bertahan untuk bagaimana caranya agar mereka tidak melakukan hal yang melecehkan. Tapi udah terjadi bang, dia memperkosa istri abang, gimana tuh? Apabila mereka telah terjadi, kami mengampuni. Oh, mengampuni, terus membiarkan mereka pergi gitu ya bang? Bukan membiarkan mereka pergi, kami mengampuni dan kami mendoakan bagaimana mereka agar bisa bertobat. Nah, kalau abang udah mendoakan supaya mereka bertobat, apa yang abang lakukan? Kami bersabar dengan dalil apa yang diajarkan. Oh, abang bersabar gitu ya? Ya, bukan seperti agama Anda yang selalu merasa Anda merasa benar abang atau bersabar. tidak.